Sembunyi dimanapun, selalu engkau temukan. Aku merasa letih dan ingin sendiri. Selamat pagi para saudari dan saudara yang terkasih. Jumpa kembali dengan Romo Roberto Sabtoko dalam refleksi kehidupan. Tema refleksi pada pagi hari ini yang saya usulkan untuk Bapak Ibu, rekan-rekan muda, dan adik-adik semua adalah pertobatan bukan sekedar permintaan maaf. Saya ulangi sekali lagi, pertobatan bukan sekedar permintaan maaf. Memulai refleksi pada pagi hari ini, saya akan mencoba melihat fenomen yang ada di dalam negara kita. Kita akan melihat beberapa hal yang terjadi di dalam negara kita dan sehubungan dengan pertobatan. Ada beberapa peristiwa yang menurut saya bisa menjadikan kita pijakan untuk berefleksi. Pengancaman Presiden Jokowi. Banyak orang yang mengincar Jokowi. Banyak orang yang mengancam Jokowi. Bahkan dengan sadis. Akan saya bunuh, saya penggal, dan sebagainya. Tapi begitu mereka ditangkap, mereka dipegang oleh polisi, langsung koit, tidak berani berkutik. Ketika viral di dalam video-videonya dengan tegas mengatakan, berhadapan dengan saya, penggal kepalanya. Begitu ditangkap polisi, lalu nyarinya kecil, nangis, dan minta maaf. Saya minta maaf dan kilaf. Itu. Dan berapa kali Presiden Jokowi diancam macam itu, dilecehkan oleh orang-orang yang tidak suka. Padahal itu adalah presiden kita, kebanggaan negara Indonesia. Dan berakhir dengan saya kilaf, saya minta maaf. Rupa-rupanya setelah minta maaf langsung selesai. Dan bukan hanya mau Jokowi saja, kita melihat Mahfud Menkumham juga setelah ibunya yang di Madura digeruduk oleh orang-orang yang pengen mengancam, dan bahkan ada yang mengatakan saya akan membunuh, memenggal Mahfud. Pengancaman, dicari orangnya, dipegang oleh polisi, dan akhirnya mengatakan saya minta maaf, saya kilaf. Itu. Dan berapa peristiwa lagi, banyak hal, pengancaman terhadap TNI itu berapa kali kita dengarkan. Dan setelah diseriusi, ditangkap, ditantang, mereka akhirnya mengatakan saya minta maaf, saya kilaf. Rupa-rupanya mereka merasa bahwa dengan permintaan maaf, dengan kata-kata kilaf, lalu selesai. Menurut saya tidak. Apakah mereka bertobat? Menurut saya belum tentu. Hanya karena mereka sudah kepepet dipegang, kepepet ditahan dalam penjara, lalu akhirnya mereka merasa nyalinya kecut dan mencari selamat dengan saya kilaf, saya minta maaf. Saya yakin itu bukan pertobatan yang sejati. Dan sebetulnya fenomen itu bisa digunakan untuk merefleksi semua kehidupan manusia Indonesia. Kita semua juga kadang-kadang dengan begitu mudah menfitnah orang, mengejek orang, merendahkan orang, dan setelah dipegang ketahuan salah, lalu dia mengatakan saya minta maaf, saya kilaf. Seolah-olah dengan dua kata itu lalu selesai. Pertobatan yang sejati menurut saya bukan hanya permintaan maaf, bukan hanya kilaf, tapi sungguh-sungguh dari dalam hati. Dan itu menurut saya perlu proses.
Maka saya bersyukur bahwa gereja setiap tahun mempunyai bulan refleksi, yakni bulan Advent. Kita diajak untuk merefleksikan seluruh hidup kita. Jadi pertama kali untuk bertobatan, langkah yang pertama adalah mau berefleksi diri, mau melihat diri, mau introspeksi diri. Itu yang pertama. Lalu setelah sadar akan kesalahannya, yang kedua adalah mengakui segala kesalahannya. Oke, mengakui dan mohon ampun. Bukan hanya di bibir saja. Saya minta maaf, saya kilaf. Not only that, bukan hanya itu. Tetapi apa? Tetapi pengakuan itu harus menyesal dari dalam hati. Dan itu perlu kesadaran, perlu berefleksi diri. Maka sekali lagi, refleksi diri, lalu mengakui segala permintaan, segala kesalahannya, dan setelah itu sungguh-sungguh minta maaf yang keluar dari dalam hati. Minta maaf kepada Sang Ilahi, karena kita dicipta oleh Sang Ilahi. Minta maaf kepada orang yang kita fitnah. Minta maaf kepada orang yang kita ancam. Minta maaf kepada orang-orang yang kita cederai. Dan setelah itu sungguh-sungguh mohon ampun. Mohon ampun. Lalu setelah mohon ampun, ya sudah, diampuni oleh Tuhan, diampuni oleh orang-orang itu, lalu menjalankan konsekuensi atau silih dari pohonan ampun itu. Silih bisa macam-macam. Karena saya mengancam, lalu silihnya saya dipenjara, ya sudah, diterima dengan syukur. Jangan dipenjara langsung menangis. Saya kasihan dengan keluarga saya kasihan dengan istri saya. Apa itu menurut saya? Tapi ketika di luar dengan ngancam, itu bunuh Jokowi, bunuh Nikita Warsani dan sebagainya. Lalu setelah di dalam lalu mengatakan saya sungguh-sungguh minta maaf, saya kilaf, saya manusia biasa. Tidak hanya itu menurut saya. Jadi sungguh-sungguh pertobatan yang sejati adalah setelah minta maaf, setelah diampuni oleh Sang Ilahi, diampuni oleh orang-orang yang kita cerai, dan kita juga menjalankan denda atau silih yang harus dilakukan. Kalau memang saya harus dihukum, ya jalani hukuman itu dengan tersenyum. Sebagai konsekuensi dari ucapan kita, sebagai konsekuensi dari ungkapan kebencian kita terhadap orang-orang, dan kita katakan dan ancaman yang kita berikan pada orang-orang tersebut. Lalu dihukum, ya sudah, jalanin. Lalu setelah itu, seandainya sudah keluar dari tahanan, cobalah sungguh-sungguh sekali lagi ingat, saya akan berbuat sebaliknya daripada ketika saya sebelum menjalani hukuman. Saya akan berbuat sebaliknya ketika saya belum menyadari segala kesalahan, mengakui, mohon ampun, minta maaf, melakukan denda, dan saya sekarang sebagai wujud pertobatan yang sejati, saya betul-betul mau berubah dan berbuat sebaliknya daripada hidup yang dahulu. Dan itu menurut saya juga kita terapkan di dalam orang-orang kita, dalam orang-orang semuanya. Bukan hanya mereka yang mengancam, tapi juga kita semua. Kita semua pun diajak untuk senantiasa itu. Ada beberapa poin tadi. Berefleksi, sadar diri, mengakui kesalahan, minta maaf, mohon ampun, menerima pengampunan, menjalankan denda, menjalankan sanksi, dan akhirnya berbalik kembali, seperti berbalik 180 derajat dibanding dengan apa yang kita perbuat sebelumnya. Yesus dalam sabda Allah soal dua anak yang disuruh oleh bapaknya. Yang pertama mengatakan, nah, pergilah ke ladang. Anak tadi mengatakan, iya Bapak, saya akan pergi. Tetapi anak tadi hanya di bibir saja. Dan dia tidak pergi ke ladang, dia tidak bekerja. Nah, itu yang menurut saya orang yang sekali lagi lamis. Jika terapkan dalam permintaan maaf, ya cuman saya minta maaf, saya kilaf. Lalu ya, dalam anak yang kedua yang saya sangat tertarik, anaknya mengatakan, tidak Bapak, saya tidak mau. Tetapi ketika dia mundur, dia secara kilat berefleksi, aduh aku salah,
Aku kenapa menolak bapakku yang menyuruh? Akhirnya dia bertobat, mohon ampun kepada Tuhan, mohon ampun kepada bapaknya, dan dia menjalankan perintah bapaknya, pergi ke ladang dan bekerja. Itulah sebenarnya yang merupakan pertobatan yang sejati. Maka Bapak Ibu, para saudara dan saudari, rekan-rekan muda, marilah di dalam akhir tahun ini, di dalam masa Advent ini, mengakhiri tahun 2020, kita sungguh-sungguh masih ada berapa waktu untuk bertobat. Dan untuk bertobat, pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang sungguh-sungguh melibatkan hati dan diri pribadi kita yang akan terwujud dalam perilaku dan sikap di dalam tahun yang akan datang. Supaya kita pun semakin menyadari segala kesalahan-kesalahan kita di tahun ini dan sungguh-sungguh mohon ampun pada Tuhan, dan kita yakin Tuhan akan mengampuni. Dan dalam agama Katolik silahkan bisa mengaku dosa, bisa ibadah tobat, dan setelah itu betul-betul menjalankan denda, menjalankan sanksi yang diberikan oleh imam sebagai perwujudan pertobatan. Dan berikutnya adalah tahun depan kita betul-betul berjuang seoptimal mungkin untuk sungguh-sungguh berbalik 180 derajat daripada tahun-tahun yang lalu, dan betul-betul berusaha untuk menjadi sempurna sebagai anak-anak terang. Jadilah sempurna sebagaimana Bapa adalah sempurna adanya. Marilah kita bersama-sama saling mendoakan, dan semoga kita di dalam masa Advent ini sungguh-sungguh mempunyai kesempatan untuk pertobatan yang sejati, yang bukan hanya di bibir, bukan hanya di lambe, bukan hanya permintaan maaf, tapi kita redam dalam hati dan betul-betul kita terapkan untuk sungguh-sungguh berbuat yang lebih baik, berbuat yang sungguh-sungguh lebih sempurna, dan berjuang untuk menjadi anak-anak Allah yang sempurna. Masih ada waktu untuk kita bertobat. Masih ada waktu untuk kita menjadi lebih baik. Masih ada waktu untuk kita menjadi lebih sempurna. Pertobatan yang terus-menerus akan membawa kita untuk menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sempurna di hadapan Allah, dan kita pun sungguh-sungguh akan menyiapkan kalau Allah telah memanggil kita dari dunia ini dengan suatu hidup yang harmonis dan penuh dengan kasih. Semoga demikian, Tuhan memberkati. Bila masih mungkin kita menorehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Ho ho ho, du 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 du, du 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 du, ho 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 ho. Kita pasti ingat tragedi yang memilukan. Kenapa harus mereka yang terpilih menghadap? Tentu ada hikmah yang harus kita petik. Atas nama jiwa, mari heningkan cita.
hanya atas kehendaknya kita masih bertemu matahari. Kepada rumpun dilalang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kita gerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi